Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Inilah keyakinan yang dapat membuat kita teguh berdiri menghadapi semua yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama beribadah, memuji dan menyembah Tuhan, serta mendengarkan firman-Nya. Siapkan hati kita dan arahkan segenap pikiran kita untuk bersekutu dengan Dia. Dan jangan lupa ya, ajak siapapun yang ada di rumah kita untuk beribadah bersama. Dan Yesus memberkati. Halo Bapak Ibu Saudara semua. Kembali kita hadir dalam ibadah kita hari ini. Saya percaya Tuhan memberkati kita semua dengan sukacita dari Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Kau mau mendengarkan panggilan-Mu Tuhan. Yes, kau mau bangkit. Yeay. Sekarang waktunya untuk bangkit dan berjalan menuju panggilan, menghadap ke depan. Ku tak dapat diam, jiwaku bersuka. Sebab tak ada yang dapat memadamkan semangat api yang menyala. Ku ceritakan kebesaran-Mu. Bersatu beritakan firman-Nya, bersama berlari sampai ke tujuan, menari memuji, jiwa diselamatkan. Yuk sama-sama. Tak ada yang dapat memadamkan semangat api yang menyala. Ceritakan kebesaran-Mu. Biar seluruh bumi mendengar. Yes. Sampai seluruh bumi mendengar Yesuslah Tuhan yang bangkit dan hidup. Bangsa-bangsa mengaku sama-sama. Sampai seluruh bumi mendengar Yesuslah Tuhan yang bangkit dan hidup. Bangsa-bangsa mengaku. Lebih keras lagi.
Tuhan. Yes, kami percaya Engkau Allah yang besar. Kau sanggup menopang kami Yesus ketika kami jatuh, ketika kami terpuruk. Kami percaya Engkau sanggup menolong kami, menopang kami sehingga kami kuat berdiri teguh Yesus. Yes, terima kasih Tuhan. Semua hariku Kau yang tahu, tiada yang luput darimu. Saat ku ragu, ku berseru, firman-Mu menuntunku. Tak pernah Kau tinggalkanku di setiap langkah hidupku. Yakin Kau kan besertaku. Yes, Kau perlindunganku. Terima kasih Tuhan. Terjatuh dan tersungkur, kuat tangan-Mu menopangku. Saat ku ragu, ku berseru, kasih setia-Mu selamatkanku. Tak pernah Kau tinggalkanku. Yes, Kau tak pernah meninggalkan kami Yesus. Hidupku, yakin Kau kan besertaku. Kau perlindunganku. Sekarang percaya Engkau Yesus, karena Engkau kami berdiri Yesus, karena Engkau kami sanggup berdiri teguh. Kami percaya Engkau ada dalam kehidupan kami sehingga kami kuat Tuhan. Yes. Ku berdiri hadapi semua, bersama-Mu ku tak tergoyahkan. Teguh ku berdiri hadapi semua, bersama-Mu. Yes, yes, teguh. Teguh ku berdiri
Terima kasih Tuhan. Yes. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara sekalian. Sekian lama kita terus mengadakan ibadah online. Dan selama itu pula saya berharap saudara-saudara tetap ada dalam keadaan sehat dan dipelihara oleh Tuhan, dijagai oleh Tuhan. Saya berharap saudara-saudara terus dalam keadaan yang baik-baik. Dan saat ini kembali kita akan mendengar firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan saat ini kami membuka hati kami mau terima dengan roh kami Tuhan kebenaran firman-Mu menjadi bagian dalam hidup kami ya Tuhan, hidup dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan memberikan pesan bagi setiap kami secara khusus untuk situasi hari-hari ini Tuhan. Engkau yang akan menyatakan isi hati-Mu Tuhan kepada setiap kami umat-Mu. Kami terima kebenaran-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan, hari ini saya memberikan judul cerdik dan tulus. Kita akan melihat bersama di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-16. Saya akan membaca untuk saudara sekalian. Firman Tuhan mengatakan demikian, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saya percaya firman Tuhan ini pernah Anda dengar, atau bahkan di antara saudara sudah ada yang pernah mempelajarinya. Tapi hari ini kita akan belajar kembali firman Tuhan yang sangat menarik, karena inilah yang seharusnya menjadi profil kehidupan orang percaya. Seperti judul firman Tuhan yang saya sampaikan, yaitu cerdik dan tulus. Tuhan Yesus berkata, lihat, aku mengutus kamu. Ayat ini, saudara, dalam konteks yang diceritakan di sana, dalam perikop ini, yaitu peristiwa ketika Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, ya, memilih murid-muridnya, dan kemudian Yesus mengatakan, aku mengutus. Sebagai orang percaya, kita harus memiliki paradigma ini. Yaitu apa? Kalau kita sebagai murid Tuhan, maka kita pun sebetulnya sedang diutus oleh Tuhan. Kalau pada waktu itu Yesus mengutus murid-muridnya di tengah-tengah situasi dan kondisi pada waktu itu, sekarang ini saya dan saudara juga sesungguhnya diutus oleh Tuhan ke dalam dunia ini, dalam situasi dan kondisi yang saat ini kita alami bersama. Secara prinsip, saudara-saudara, kita ini adalah murid-murid Yesus. Kita juga dipanggil. Itu sebabnya harus ada pengertian itu, bahwa kita juga diutus oleh Tuhan. Kita juga menghadapi tantangan. Tantangan yang kita hadapi berbeda dengan apa yang murid-murid Yesus hadapi pada waktu itu. Tapi pada prinsipnya bahwa kita diutus ke dunia ini dengan tantangan yang harus kita hadapi, dan bukan tantangan yang mudah, tantangan yang cukup susah, yang sukar yang harus kita hadapi. Apa sih tantangan yang kita hadapi? Kalau pada zaman itu, pada zaman Tuhan Yesus menyampaikan,
Tantangan yang dihadapi oleh murid-murid Tuhan pada waktu itu adalah ada orang-orang yang berbuat jahat atau benci terhadap murid-murid Tuhan ketika murid-murid Tuhan itu menyampaikan atau memberitakan Yesus. Mereka dibenci karena nama Yesus. Sebetulnya sama dengan kita hari ini, saudara, bahwa kita pun menghadapi tantangan yang sama. Ya, bahwa kita juga menghadapi tantangan ketika kita membawa nama Yesus, maka kita menghadapi tantangan itu. Bahkan tidak sedikit yang mengalami penganiayaan. Artinya ada tantangan yang harus kita hadapi. Tetapi hari ini bukan hanya itu tantangannya. Firman Tuhan mengatakan bahwa di zaman akhir itu ada masa yang sukar. Jadi artinya apa? Artinya ada tantangan yang kita hadapi yang lebih lagi, yaitu masa-masa yang sukar. Bukan hanya kita menghadapi tantangan, kita dibenci karena kita menyatakan nama Yesus, tapi kita juga mengalami situasi di mana ada masa-masa yang sukar di akhir zaman ini, saudara. Nah, menariknya, saudara, menariknya adalah bahwa kita diutus. Nah, ini kata yang menarik sekali, diutus. Saudara harus memahami ini bahwa kita ini diutus oleh Tuhan. Kita diutus ke dalam dunia yang penuh dengan masalah. Dunia yang tidak berhenti dari masalah demi masalah. Kalau saya mengatakan masalah itu sangat kompleks. Masalah ekonomi, masalah politik, masalah sosial masyarakat, ya, bahkan ada wabah penyakit. Itu semua masalah yang ada di dunia ini. Dan kita diutus oleh Tuhan ke dalam dunia yang memiliki kondisi seperti demikian. Itulah sebabnya, saudara, ini menjadi penting, saudara. Apa yang Yesus katakan, bahwa ketika dia mengutus kita, dia mengatakan satu pesan kepada kita. Tadi yang kita baca ayatnya mengatakan, lihatlah aku mengutus kamu seperti domba di tengah serigala. Ini gambaran yang diberikan oleh Tuhan, bahwa kita ini seperti domba di tengah serigala. Anda bisa bayangkan, ya, kalau domba kemudian dikelilingi oleh serigala. Mustahil untuk apa? Untuk ada jalan keluar. Mustahil untuk domba ini bisa lolos. Ya, karena ada begitu banyak ancaman, ya, untuk domba. Serigala itu menjadi ancaman bagi domba. Ya, ada bahaya yang mengancam domba, dan secara logika kita, kalau domba di tengah serigala, susah sekali untuk lolos. Susah sekali untuk bisa lepas. Kenapa? Karena sekali lagi kita tahu domba ini lemah, sedangkan serigala ini adalah binatang pemangsa. Jadi susah sekali. Nah, itu gambaran kita di tengah dunia ini. Tetapi saudara, ini pesan yang luar biasa yang menurut saya orang percaya harus mengerti. Yesus mengatakan begini, sebab itu hendaklah kamu cerdik. Yang pertama kita akan belajar, saudara. Yang pertama, Yesus mengatakan, kalau kamu diutus ke dunia ini, Yesus mengatakan, hendaklah kamu cerdik seperti ular. Jadi yang pertama ini, saudara, Tuhan menghendaki supaya kita menjadi muridnya yang cerdik. Nah, di sini Yesus mengatakan cerdik seperti ular. Saudara, ini bukan merujuk kepada ular-ular biasa ini, yang binatang yang kita lihat ini sebetulnya, saudara. Tapi Yesus ini sedang merujuk kepada Kejadian 3 ayat 1. Karena Alkitab mengatakan dalam Kejadian 3 ayat 1 bahwa adapun ular ialah yang paling cerdik. Nah, ular yang dimaksud di sini itu bukan ular biasa, tapi ini adalah iblis, saudara. Ya, itu sebabnya di sini kita belajar bersama-sama, saudara. Ular ini adalah gambaran si iblis yang dengan kecerdikannya itu dia bisa memperdaya Adam dan Hawa. Yesus langsung merujuk ke sana, ke Kejadian 3 ayat 1. Karena Alkitab yang mencatat bahwa ular ini adalah yang paling cerdik dari segala binatang yang dijadikan oleh Tuhan. Tapi ini sebetulnya gambaran dari si iblis itu sendiri.
Nah, iblis itu cerdik, saudara. Iblis itu cerdik. Kalau kita tidak cerdik, maka kita akan gampang ditelan. Maksud saya begini, saudara. Ketika Anda diutus ke dunia, tahukah saudara bahwa dunia ini dikuasai oleh yang namanya iblis ini, saudara. Kalau yang menguasai ini punya kecerdikan, kita pun sebagai orang percaya, Yesus ingin supaya kita bisa cerdik. Dan Alkitab mengatakan cerdik seperti ular, artinya cerdik seperti iblis, saudara. Belajarlah dari kecerdikannya, saudara. Jadilah seperti iblis dalam kecerdikannya. Saudara harus mengerti maksud saya ini, saudara. Jangan saudara salah menangkap apa yang saya sampaikan. Kata cerdik, saudara, itu menggunakan kata Yunani pronimos. Artinya itu intelijen, saudara. Kecerdasan, cerdas. Prudent, bijaksana, itu kata pronimos, ya, cerdik. Atau juga bisa wise, bijak, tapi lebih kepada kecerdasan. Jadi Tuhan mau supaya Anda dan saya itu menjadi orang Kristen, ya, yang cerdik, yang cerdas. Nah ini saudara-saudara. Maksudnya begini saudara, jadilah orang percaya yang cerdik dalam menghadapi tantangan apapun. Ya, kita bisa mengambil keputusan yang cerdas, saudara, dalam situasi dan kondisi yang kita hadapi, apapun itu, saudara. Ketika kita menghadapi orang yang berbuat jahat kepada kita, yang membenci kita, kita harus cerdas, kita ini harus mengambil keputusan yang cerdas. Ketika kita menghadapi tantangan yang sukar di masa-masa sulit, karena Alkitab mengatakan hari-hari ini adalah masa yang sulit, kita pun bisa mengambil keputusan yang cerdas, saudara. Kita ini cerdik. Nah ini yang Tuhan Yesus inginkan. Kenapa? Karena kalau tidak demikian kita nggak akan bisa eksis, saudara. Kita nggak akan bisa bertahan. Kalau Yesus memberi pesan, ini artinya ini pesan penting, saudara. Pesan bahwa Yesus memberikan apa? Memberikan resepnya. Kalau kamu ingin menjadi orang-orang Kristen yang menang, ya ketika kamu diutus ke dunia ini, maka kamu harus cerdik. Orang cerdik, Amsal 13 ayat 16 mengatakan, orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal memberikan kebodohan. Jadi kalau orang cerdas, ya, Anda melakukan apapun dalam keluarga, dalam bisnis, dalam pekerjaan, jadilah orang yang cerdas, jadilah orang yang cerdik. Saudara, dalam bisnis, jadilah orang yang cerdik, saudara. Dalam melakukan pekerjaanmu, ya, jadilah orang-orang yang mengambil keputusan cerdas. Kemudian Alkitab juga mengatakan mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik. Amsal 14 ayat yang ke-8 mengatakan begitu. Tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Artinya apa, saudara? Artinya Tuhan Yesus memberikan pesan kepada kita, jadilah orang percaya yang cerdik. Kenapa? Orang yang cerdik itu tahu jalannya, saudara. Nah, ini menarik, saudara. Tahu jalannya. Artinya apa? Artinya tidak akan terperosok karena dia tahu jalannya. Orang cerdik itu mengerti dia harus melangkah kemana. Langkah apa yang harus diambil dia tahu, saudara. Karena apa? Karena dia cerdik. Itu sebabnya saudara, hari ini tangkaplah kebenaran ini. Jadilah orang percaya yang cerdik. Yang kedua, saudara, Yesus mengatakan hendaklah kamu tulus seperti merpati. Artinya apa? Artinya Tuhan menghendaki supaya kita menjadi muridnya, menjadi murid Tuhan yang tulus. Nah, ini menarik, saudara. Merpati adalah binatang yang dipakai untuk menggambarkan ketulusan. Tetapi Alkitab menulis bukan kebetulan kalau Roh Kudus itu digambarkan seperti merpati, saudara. Jadi merpati itu adalah lambang dari Holy Spirit, dari Roh Kudus. Lihat saudara, Anda bisa melihat. Tadi di sana Yesus mengatakan belajarlah kecerdikannya dari si iblis, saudara. Tapi ketulusannya itu dari Holy Spirit. Ketulusannya itu dari Roh Kudus. Kalau ini dijadikan satu, saudara, wah, ini akan menjadi orang Kristen yang luar biasa. Anda
menjadi orang yang cerdas, yang cerdik, saudara, bisa menghadapi tantangan apapun, tetapi di dalam kecerdikan Anda itu, Anda adalah orang yang tulus. Belajarnya dari Holy Spirit, saudara, dari Roh Kudus. Dan ini yang Tuhan inginkan. Kata tulus ini berasal dari kata Yunani akeraios. Akeraios itu artinya simple, ya, pure, gitu, unmixed. Jadi nggak ada campurannya, saudara. Innocent, ini kata tulus. Tapi ada kata tulus yang diartikan seperti ini. Menarik ini, saudara. Kata tulus dalam kamus Steyer, saudara, diterjemahkan begini. Without a mixture of evil. Jadi tanpa campuran kejahatan, saudara. Tanpa campuran kejahatan. Free from guile. Bebas dari tipu daya. Jadi artinya apa? Artinya, saudara, tulus itu artinya apa? Kalau kita tulus, kecerdikan kita itu tidak kita pakai untuk memperdaya orang, tetapi memberdaya orang, gitu, saudara. Licik dan cerdik itu bedanya tipis, saudara. Kalau licik itu memperdaya, tapi kalau cerdik itu memberdayakan orang. Bukan memperdaya orang, saudara. Iblis itu cerdik tetapi dia sebetulnya licik. Karena apa? Karena dia ada tipu daya di sana. Nah, Tuhan ingin supaya Anda dan saya itu tidak menjadi orang Kristen yang ada tipu daya di dalam kehidupan kita. Ya, kita ini harus unmix, saudara. Tidak tercampur dengan apa? Dengan evil tadi, dengan sesuatu yang jahat. Nah, makanya saudara perhatikan. Bahwa inilah yang Tuhan Yesus pesankan kepada kita, supaya kita itu menjadi orang-orang yang tulus. Kalau Anda melakukan sesuatu itu karena ketulusan, saudara. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai ada masa depan. Ini Mazmur pasal 37 ayat 37. Apa maksudnya, saudara? Orang yang tulus itu suka damai. Dia tidak suka sesuatu yang ribut-ribut begitu ya, saudara. Ya, dia suka yang damai. Itu sebabnya Yesus mengatakan dengan tegas, saudara, bahwa kalau kita menjadi orang percaya yang diutus oleh Tuhan, ingat, engkau harus cerdik dan engkau harus tulus. Kalau keduanya ini engkau miliki menjadi bagian dalam hidupmu, maka engkau akan menjadi orang percaya yang bisa menghadapi situasi dan kondisi apapun, saudara-saudara. Cerdiklah seperti iblis, saudara, tapi tuluslah seperti Holy Spirit, seperti Roh Kudus. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya ini menjadi satu prinsip di mana ketika orang percaya, saudara, menjadi orang-orang yang cerdik, menjadi orang-orang yang cerdas ya di dalam mengambil keputusan apapun, saudara, tetapi tulus di dalam semuanya. Maka sekali lagi engkau akan menjadi orang percaya yang bisa mengatasi situasi dan kondisi yang engkau hadapi, apapun itu, saudara. Kalau berbicara tentang kehidupan, saudara, maka ada seseorang yang dia menguasai kehidupan. Pribadi ini menguasai kehidupan. Ya, dan pribadi namanya Yesus, saudara. Dan Yesus memberikan pesan kepada kita. Kalau kita hari ini diutus seperti domba di tengah-tengah serigala di dunia ini, saudara. Anda diutus, saya diutus. Maka Anda harus menjadi orang yang cerdik. Dan Anda menjadi orang yang tulus. Dua prinsip ini menjadi satu penggabungan yang luar biasa, saudara. Inilah yang Tuhan inginkan menjadi profilnya orang Kristen. Orang yang cerdik tetapi dia tulus. Orang yang cerdik tetapi tulus. Ini yang Tuhan inginkan, saudara-saudara. Itu sebabnya setiap saudara, siapapun Anda, hari ini yang mendengar kebenaran firman Tuhan,
Jadilah orang percaya yang mengikuti apa yang Yesus sampaikan hari ini. Sebagai orang percaya yang betul-betul kita mau supaya hidup kita menjadi orang yang bisa menang menghadapi situasi dan kondisi, bahkan tantangan. Dari orang yang mungkin membenci kita oleh karena nama Tuhan, atau dalam situasi-situasi yang sulit, masa-masa yang sukar yang kita hadapi. Apapun itu saudara, apapun itu ya yang kita hadapi. Kalau kita menjadi orang percaya yang cerdik dan tulus, maka kita akan bisa menghadapi itu semua. Kita tetap bisa teguh berdiri menghadapi semuanya. Ya, kita bisa tetap teguh untuk kita bisa melewati apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Saat ini mari kita nyatakan di hadapan Tuhan, saudara. Biarlah kebenaran ini menjadi kebenaran yang hidup dalam hidup kita. Tuhan, jadikan kami orang-orang yang cerdik tetapi tulus ya Tuhan. Itu yang kami rindukan menjadi profil kehidupan kami Tuhan. Sehingga dalam segala hal kami akan menjadi orang-orang yang bisa mengatasi semuanya Tuhan. Kami menang atas setiap tantangan dalam kehidupan kami Tuhan sebagai orang percaya. Mari jemaat Tuhan kita nyatakan. Mari kita sembah Dia. Kita nyatakan di hadapan Tuhan bahwa inilah yang menjadi kerinduan kita. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu betul-betul menjadi bagian dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Teguh ku berdiri, hadapi semua, bersamamu ku tak tergoyahkan. Teguh ku berdiri, hadapi semua, bersamamu ku tak tergoyahkan. Teguh ku berdiri, hadapi semua, bersamamu ku tak tergoyahkan. Teguh ku berdiri, hadapi semua, bersamamu ku tak tergoyahkan. Tak pernah kau tinggalkanku, di setiap langkah hidupku. Ku yakin kau kan besertaku, kau perlindunganku. Tak pernah kau tinggalkanku, di setiap langkah hidupku. Yakin kau kan besertaku, kau perlindunganku. Tuhan, kami percaya firman-Mu akan menolong kami menjadi orang-orang yang tetap teguh berdiri Tuhan, menghadapi apapun. Ketika kami Tuhan utus ke dunia ini Tuhan, biarlah itu menjadi paradigma kami. Kami ada di dunia ini karena kami diutus oleh Tuhan untuk menyatakan nama-Mu di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Kami tahu kami harus menghadapi banyak hal Tuhan, menghadapi tantangan, menghadapi kesukaran ya Tuhan. Tetapi kami bersyukur Tuhan, Tuhan memberikan pesan kepada kami supaya kami menjadi orang-orang yang cerdik dan tulus. Ini yang akan membuat kami menjadi orang percaya yang bisa tetap teguh berdiri menghadapi apapun ya Tuhan. Bahkan kami menjadi orang yang menang
ketika kami cerdik dan tulus dalam setiap apapun, dalam setiap tantangan yang kami hadapi Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami perkatakan sekali lagi, firman kebenaran ini biarlah hidup dalam hidup kami Tuhan. Menjadi profil hidup kami Tuhan, mewarnai kehidupan kami. Dimanapun kami berada, orang bisa melihat kami orang-orang yang cerdik dan tulus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terima kebenaran-Mu dengan sukacita. Hidup dalam hidup kami Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk anak-anak-Mu, untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Kami terus memperkatakan Tuhan bahwa hidup mereka ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang terus memegang hidup mereka, tidak pernah meninggalkan mereka ya Tuhan. Jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing, bahkan yang saat ini mereka mendengar, melihat tayangan ini Tuhan. Engkau yang memberkati setiap kehidupan mereka semua ya Tuhan. Hamba-Mu perkatakan di dalam nama Yesus, Engkau yang bertanggung jawab untuk setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, saat ini juga Tuhan, kehadiran-Mu nyata di tengah-tengah mereka Tuhan. Ketika mereka memuji dan menyembah Tuhan, ketika mereka mendengar firman-Mu saat ini Tuhan, Engkau hadir di sana Tuhan. Dan Engkau memberkati setiap umat-Mu, setiap anak-anak-Mu di sana Tuhan. Di rumah mereka masing-masing atau dimanapun mereka berada. Kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami terus berdoa untuk bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Kami terus perkatakan ya Tuhan supaya bangsa ini dipulihkan oleh Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang akan terus dinyatakan untuk bangsa ini ya Tuhan. Belas kasihan-Mu yang terus dinyatakan untuk bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sebagai gereja-Mu kami memperkatakan Tuhan, berkat atas bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati bangsa Indonesia ini Tuhan. Dengan berkat-Mu yang melimpah atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Pada akhirnya jemaat Tuhan, terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya katakan bersama, amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membiarkan kebodohan. Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, demikianlah hendaknya kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Sampai bertemu dalam ibadah minggu depan. Selalu ingat untuk memakai masker saat keluar rumah, sering-sering mencuci tangan, jaga jarak, dan tidak usah berpergian jika tidak ada keperluan penting. Jika saudara merasa diberkati oleh tayangan ini, silakan subscribe dan tekan tanda loncengnya. See you, reader blessing!